Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan di kolom chat juga bisa, nanti akan kita bacakan dan dijawab langsung oleh penulisnya. Dan baik, tanpa berlama-lama dan tidak membuang-buang waktu lagi, mungkin kita akan langsung saja. Gimana Mbak Monita, sudah siap untuk sharing dan berbagi nih gimana proses kreatif menulis kepada teman-teman ya? Iya. Siap. Mau nggak Iya, mau Mas. sih harus sudah siap karena sudah masuk di ruang Zoom ini. Baik, boleh cerita dulu sedikit nggak Mbak, aktivitas atau kegiatannya sehari-hari seperti apa sih? Apakah memang seorang penulis atau ada aktivitas lain? Tapi tentang aktivitas dulu ya, jangan cerita tentang buku dulu, buku nanti. Oke, silakan. Iya, halo, selamat malam semuanya. Bergelar ibu rumah tangga multitasking katanya, karena saya merupakan salah satu keluarga yang menjalankan homeschooling, yang otomatis berarti saya full harus mendampingi anak saya Maden atau Bambang Owner dalam kesehariannya supaya pendidikannya itu tetap jalan. Jadi, sorry Mbak, saya potong sedikit. Ya. Sorry Mbak Monita, itu mic-nya bisa agak dideketin dikit, soalnya agak hilang-hilang timbul suaranya. Oke. Maaf Mas Dedi. Jadi sampai sekarang ini saya masih berkecimpung sebagai ibu yang menjalankan homeschooling di rumah. Otomatis saya full time mendampingi anak saya, Maden, yang merupakan Babang Owner ya, yang diceritakan di buku tersebut. Terus sekaligus jelas mendampingi juga anak saya yang masih berumur 2 tahun, anak kedua, yang kalau orang bilang tuh meleng 5 menit aja pasti akan terjadi sesuatu gitu kan. Mau nggak mau mata saya harus standby selama dia masih melek gitu kan, kecuali kalau dia tidur. Sehari-hari saya bukan penulis sama sekali ya, tapi kalau curhat emak-emak di medsos itu ya kayak umumnya aja, pasti ada lah yang dicurhatin hari-hari gitu kan. Aduh, begini nih anak nih. Kalau nggak, aduh bersyukur banget anak begini gitu. Jadi kalau mau dibilang penulis, ya penulis emak-emak medsos aja sih gitu, bukan penulis buku. Tapi dari situ saya bisa bertemu Mas Mentor gitu kan. Jadinya ya kalau mau dibilang penulis, bukan Mas Denny, saya bukan sama sekali. Saya hanya ibu dari yang mengasuh mereka dengan tangan saya sendiri. Boleh juga tuh istilahnya emak-emak medsos ya, tapi bukan emak-emak yang sen kiri belok kanan ya. Oh, bukan. Bukan ya. Baik, itu tadi kalau tentang buku yang ditulis ini buku pertama Mbak ya? Buku pertama. Buku pertama, dan mudah-mudahan sebagai ini ya, untuk pemacu atau sebagai pancingan untuk lahir buku-buku berikutnya. Amin. Oh ya pasti dong. Iya. Menulis ini ternyata bikin lagi. Bikin lagi. Ini kan dari judulnya juga cukup menarik nih, Babang Owner. Itu kenapa pemilihan judulnya Babang Owner, dan tentang apa sih cerita dari secara garis besarnya isi dari buku tersebut menceritakan apa sih Mbak? Saya lebih ke ini dulu ya. Kenapa judulnya Babang Owner? Sebagai keluarga homeschooler, tentu saya kalau membuat sesuatu atau membuat proyek sesuatu, itu biasanya dilakukan saya, papahnya, dengan anak juga, Maden gitu kan. Pas saya bilang, oke, kita tentukan judul nih, gimana gitu. Aku maunya nama aku gitu, Maden. Kan kayaknya nggak mungkin ya kalau judulnya Maden. Siapa gitu kan pakai judul nama Maden. Akhirnya kalau Babang Owner gimana? Boleh, itu kan aku gitu. Sejarahnya muncul nama Babang Owner itu ya semenjak Maden menjalankan homeschooling dan dia punya impian kalau suatu saat dia akan punya taman bermain yang penuh dengan kereta api. Otomatis kan berarti owner itu kan
memiliki taman bermain itu kan berarti owner kan pemiliknya. Dan dia disebut Babang karena dia anak pertama. Jadinya ya kita gabungin tuh Babang owner. Gitu sih Mas Denny. Oh gitu. Oh jadi dari sana ya. Jadi saya pun juga bertanya-tanya ini kenapa Babang Owner. Jadi itu sesuai impian dia pengen memiliki nanti sebuah taman bermain dan dia adalah sebagai pemiliknya gitu ya. Iya. Oke siap. Secara garis besar menceritakan tentang apa nih Mbak buku yang Babang Owner ini? Secara garis besar sih saya menceritakan apa yang saya pendam selama ini dalam mengasuh Maden. Dari mulai hamil, lahir, sampai dia didiagnosis anak dengan spektrum autis. Saya ingin berbagi maaf aja. Pak, suaranya masih ini ya, kok masih hilang-hilang timbul ya? Sinyal ya Mas ya. Apa di saya aja atau tapi kayaknya yang lain juga ada di kolom chat ada nih, suaranya putus-putus. Oh, sinyalnya nih ya. Halo? Ya. Tes? Ya. Oke. Kayaknya sinyalnya deh, Mas. Soalnya di sini memang sama-sama banjir seperti Mas Mentor. Jadi, Mas, buku Babang Owner ini itu menceritakan soal apa yang terpendam dalam hati saya selama masa hamil, melahirkan, dan semua peristiwa yang terjadi selama Maden didiagnosis spektrum autis. Jadi perjalanan saya membesarkan anak saya yang dengan gejala spektrum autis itu, Mas Denny. Gitu. Jadi semacam inilah ya, semacam kisah atau diarinya juga boleh dibilang seperti itulah kali ya, suka dukanya ya. Iya, benar Mas Denny. Suka dukanya saya. Terus apa yang saya nggak pernah ceritakan ke Pak suami itu ada semua di situ gitu ya. Kejadian kalau mungkin yang sudah bacanya baca bukunya di awal itu menceritakan apa yang terjadi di ruang operasi itu tidak pernah saya ceritakan ke Pak suami selama kurang lebih 5 tahun karena benar-benar saya shock banget ngadepin itu sendiri tanpa didampingi keluarga. Terus saya tanda tangan surat operasi pun sendiri, itu masih ngeblank, pokoknya ini mimpi gitu. Dan dari situ saya trauma, sehingga saya nggak mungkin menceritakan ke siapapun, termasuk suami saya yang orang terdekat saya gitu. Nah, setelah 5 tahun berjalan, saya baru bisa cerita ke dia, ini yang saya alami. Kenapa saya begitu protektif dengan anak saya? Gitu. Itu Mas Dini. Gitu. Oke, di sini juga ada Mas Derajat. Selamat malam Mas Derajat. Tadi yang sharing dengan kita tadi siang ya. Udah hadir juga. Kalau seperti yang dicerita saya flashback ke acaranya Mas Derajat tadi kan beliau ini bukunya itu hadir sebagai hadiah untuk ulang tahun bagi anaknya. Dan karena ini kan sama-sama buku tentang menceritakan tentang anak ya. Atau dalam istilahnya saya bilang tadi ini orang tua yang tega untuk mengeksploitasi anaknya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kalau yang buku Babang Owner ini sendiri apakah memang ada tujuan khusus Mbak kenapa Mbak Monit menulis buku ini atau ya untuk melepaskan unek-unek atau beban atau ingin menceritakan itu aja? Awalnya tuh saya nggak kepikiran pengen buku nulis, Mas Denny. Cuman saat saya pernah ikut kelas Akademi Penulis pertama kali, itu saya dapat hadiah dari Mas Mentor berupa buku biografi yang pertama kali katanya Mas Mentor tulis gitu. Tunggu dulu. Itu dapat hadiah itu dari acara apa? Dari kelas IG-nya Mas Mentor. Oh, kelas itu IG-nya. Kelas apa ya? Kelas yang buat supaya IG menarik gitu. Jadi saya ikut kelas itu pertama kali itu kelas yang saya ikuti di Akademi Penulis. Nah dari situ saya coba kalau nggak salah judulnya
Calvin atau Kelvin gitu, saya lupa namanya, Kelvin kayaknya. Itu menceritakan satu anak yang di stroller, terus perjuangannya bersama kedua orang tuanya. Dari situ ya saya pikir, oh berarti biografi itu nggak hanya harus orang yang hebat ya, nggak hanya harus orang yang terkenal ya gitu, atau nggak harus orang yang punya nama ya. Dalam bayangan saya, kalau biografi itu ya berarti orang yang sudah punya sesuatu yang bisa mengubah dunia gitu kan. Nah kalau ini saya siapa gitu mau nulis buku biografi, tapi selanjutnya saya dapat buku lagi nih dari Bu Susi, buku tentang kedua anaknya. Saya mikir lagi, kok asik banget ya kalau ada buku yang bisa nyeritain soal anak-anak begini gitu kan. Karena buat saya, kalau mengasuh anak itu berarti harus meninggalkan kenangan buat mereka gitu kan. Selain kenangan di pikiran, di perasaan, kenapa saya nggak menciptakan buku juga ya? Nah dari situlah ditambah lagi sama bukunya Pak Derajat, makin panas ya saya. Kok bisa nih semuanya pada bikin buku, kok saya enggak ya, cuma bisa curhat emak-emak medsos gitu. Ditambah lagi dengan bukunya Buku Suma, nambah panas lagi saya. Jadinya makin banyak yang memanasi, makin saya, berarti saya bisa ya, walaupun sebenarnya di awal saya minta pendampingan Mas mentor itu, saya bilang, tapi kisah saya biasa aja loh Mas, nggak ada apa-apanya gitu. Orang belum nulis kok bilangnya biasa-biasa aja. Dan di situ saya mencoba menulis yang kalau kata Mas mentor itu free writing, tulis aja seperti Mbak kalau ngomong di kalau sharing parenting gitu di offline atau online, ya Mbak tulis aja seperti yang Mbak bicara gitu. Ya tapi kan kalau nulis kan beda ya, harus ada titik koma, katanya, ekspresi. Ya. Tapi itu kan proses ya. Pasti nanti ketemu hasilnya. Yang penting saya tahu menulis buku ini misinya untuk apa. Misinya itu tadinya hanya untuk, sama seperti Pak Derajat, hanya untuk hadiah Maden gitu. Oh, juga salah satunya hadiah juga ulang untuk tahun. Hadiah ulang tahunnya yang ke-11 kemarin, bulan tanggal 8 Februari kemarin. Oh, 8 Februari ini ya? Iya. Iya, berarti memang masih baru, masih fresh and new. Masih fresh and new, walaupun woro-woronya udah dari tahun kemarin pada saat saya mentoring. Udah woro-woro, mau nulis buku gitu, udah heboh duluan, padahal di kepala pusing. Aduh, mau nulis apa ya? Kayaknya itu juga bisa semacam pelecut motivasi kali ya, soalnya udah woro-woro duluan, ya gengsi juga nih kalau buku nggak jadi gitu kan. Udah pede duluan, aku mau nulis buku gitu kan, iklan, aku mau nulis buku. Padahal satu bab aja belum gitu kan, udah pede duluan. Tapi paling enggak, memang benar sih Mas Denny, kita tuh pede dulu aja, urusan nanti jadi nggak jadinya tuh belakangan. Tapi paling enggak saat saya udah bicara saya mau buat buku, terus tiba-tiba yang lagi jadi banyak, itu kan mau nggak mau, daripada malu pokoknya jadi. Iya, harus ada seperti yang Mas Derajat juga bilang tadi, harus ada goalnya dulu ya. Kalau goalnya gue bikin buku nih untuk kegiatan ini atau untuk tujuan ini. Jadi apalagi udah disebarluaskan bahwa akan menulis buku. Jadi mau nggak mau udah dituntut orang ya, udah dikejar-kejar berarti. Udah dikejar-kejar gitu. Jadi jangan sampai lolos. Tapi yang bikin saya bingung itu saat mentoring dengan Mas Mentor, kan ditanya, ini sebenarnya buat apa misinya? Buat kado terindah supaya Maden mengenang saya juga dari tulisan, bukan hanya dari pikiran dan perasaannya saja gitu selama saya mengasuh dia. Oke gitu, udah oke. Terus pas mentoring kedua ketiganya, ini kok jadi nanya, nanti pembaca nanya ini. Ini sebenarnya yang mau baca Maden atau orang lain sih gitu. Saya jadi bingung. Tapi kata Mas Mentor ya, segala sesuatu yang kita alami itu
kan bisa dibagi ke orang lain yang mungkin punya pengalaman atau yang senasib dengan saya mengasuh anak dengan kondisi spektrum autis gitu untuk sehari-harinya. Atau bisa juga orang yang memang tidak punya bukan senasib dengan saya gitu kan, tapi paling enggak dia tahu kalau suatu hari nanti bisa bertemu dengan orang lain yang senasib dengan saya, mereka tahu nih loh ada buku cerita yang begini, bisa jadi pengalaman kamu. Buat saya, oh iya ya, benar juga ya. Itu jadi berbagi kalau prinsipnya Mas Mentor. Jadi dengan kata lain, jadi terjerumusnya menulis ini karena dicekokin sama buku-buku yang dari orang-orang di sekitarnya ya, dipanas-panasin. Dipanas-panasin. Jadi sebenarnya lingkungan mendukung sih Mas Denny, karena kan kalau kita bergaulnya, misalkan tukang kue, kalau bergaulnya sama tukang kue, ya otomatis dia jadi punya, oh ada kue baru ya, ada menu baru ya gitu. Ya otomatis pasti berkembang dan dia jadi didukung banyak orang yang sama gitu. Nah ini kan saya juga di Akademi Penulis kan banyak teman-teman yang mendukung saya juga. Ayo kapan bukunya? Ayo cepetan nulisnya gitu. Atau ada siapa di sini yang tim tengah malam? Kalau ngetik tuh masih perang stiker, masih perang di FB gitu kan. Nah itu salah satu bentuk dukungan buat saya, karena kan kita tidak bisa yang namanya hidup sendiri gitu. Kalau kita lagi down, lagi males, terus disemangati, itu otomatis jadi terpacu lagi untuk nulis. Jam 2 malam, Mas. Coba masih ada yang online untuk nulis. Lengkap dengan sajen lagi. Lengkap dengan sajennya. Oke. Di sini juga ada Mas Anang. Mungkin kita bisa minta cerita sedikit nih tentang dari Mas Anang. Bagaimana sih proses mentoring yang dijalani oleh Mbak Monit ini? Baik, bisa cerita sedikit, Mas Anang? Aduh, malu. Terbilangnya curhat terus nih. Halo, malam. Suaranya masuk? Masuk, Mas. Masuk, Mas. Jelas ya. Halo Mbak Monita, Mas Denny, ya, Mas Anang, Bu Agnes, dan semua teman semua ya. Mohon maaf kalau cahayanya horor ya, kayak lampu horor. Nggak apa-apa. Kita lagi dapat berkat nih, dapat air kiriman setinggi lutut sampai dengan sore hari ini dan listrik mati sehingga terpaksa pakai lampu menggunakan HP gitu. Bisa jadi buku, Mas, ntar, Mas. Oh, boleh, silakan. Jadi novel ya. Iya. Oke. Nah, saya beruntung banget ada teman-teman seperti Mbak Monit, kemudian Mas Derajat, Bu Agnes, dan sekian ada 100 lebih ya, 500 malah sekarang ya, siswa di akademi. Mereka datang, kemudian kumpul dalam satu komunitas, kemudian mereka bisa saling menyemangati gitu. Beruntungnya saya adalah kemudian saya seolah-olah punya peran ke dalam kehidupan mereka, ke dalam karya mereka. Padahal saya sekedar provokator sebetulnya gitu ya. Gitu. Saya lebih banyak ngomporin, lebih banyak menjerumuskan mereka ke dalam sesuatu yang sangat nikmat sebetulnya ya. Jadi entah itu Mbak Monit, entah Bu Agnes, entah itu Mas Derajat ataupun teman-teman yang lain, pada awalnya selalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa nulis gitu. Kemudian saya provokasi, dan yang terpenting adalah kita membangkitkan misi mereka, ya, misi mereka. Banyak orang gagal menulis karena tidak punya misi gitu. Pengennya ikut-ikutan aja, ada temennya di komunitas sana nulis, dia ikut nulis, tapi nggak clear apa misinya gitu. Jadi ketika Mbak Monit mau nulis, saya tanya ini nulis buat siapa gitu. Oh, buat Maden. Oke. Saya simpen dulu tuh jawaban buat Maden gitu. Karena nggak mungkin dia hanya nyetak buku satu gitu kan. Kemudian saya coba bedah gitu ya. Akhirnya dia juga mulai saya giring-giring untuk minimal bukunya akan bermanfaat kepada orang-orang tua yang memiliki pengalaman, memiliki keseharian di dalam saya homeschooling maupun dengan pengasuhan terhadap anak-anak dengan keunikan dirinya gitu.
Dan itu menjadi luar biasa banget gitu ya. Misi itu harus ketemu dulu. Ketika misi sudah dibakar, tinggal mereka kita giring ya untuk bisa free writing dan segala macam. Dan hebatnya Mas Derajat bisa nulis 2 buku dalam waktu cepat gitu ya. Estafetnya cepat banget. Mbak Monit ini diam-diam dia juga nulisnya paralel ya, paralel. Untuk Maden dia nulis, untuk Una putrinya yang kedua dia juga nulis. Bu Agnes juga luar biasa. Dia nulis buku suaminya ya dan ketiga anaknya gitu. Jadi 2 buku bisa meluncur bareng gitu. Dan itu saya sangat senang karena mereka betul-betul bisa menuntaskan naskah mereka gitu. Saya selalu ngomongnya persis seperti Mas Derajat. Bukan soal buku ini akan seberapa bermanfaat buat mereka, tetapi apa manfaat yang tidak akan diperoleh pembaca ketika buku ini gagal terbit gitu. Jadi saya mengajak mereka untuk ini loh akibatnya kalau mbak-mbak dan mas-mas gagal untuk menuntaskan naskah. Dengan cara itu mereka bisa nulis 2 bulan sudah selesai gitu. Dan itu luar biasa banget. Itu hal pertama. Hal kedua adalah nulis itu terapi. Nulis itu terapi gitu. Maka kalau Mbak Monita dan Bu Agnes mungkin nulisnya sambil mewek-mewek, ya itu adalah bagian dari terapi itu gitu. Jadi seperti disampaikan Mbak Monit, dia menulis untuk beberapa kisah, beberapa fragmen kehidupan di mana dia bahkan belum menceritakan kepada suaminya gitu. Nah, kemudian dia membuat sebuah lompatan besar. Dia menuliskannya tidak hanya untuk dibaca oleh suaminya, tetapi untuk ratusan orang gitu. Dan itu menjadi inspirasi yang luar biasa. Bagi dirinya, dia akan mengalami dalam tanda kutip kesembuhan. Ada sesuatu yang selama ini dia pendam, dia akan bisa lepaskan. Termasuk misalnya dalam mendidik Maden misalnya gitu. Saya yakin bahwa dalam proses awal, penerimaan diri, penerimaan pasangan terhadap Maden, penerimaan lingkungan, bahkan penerimaan Mbak Monita atas perlakuan lingkungan terhadap Maden, itu saya yakin itu sekian lama dia simpan. Saya yakin mungkin hanya 10-20% yang dia ungkapkan. 80% lainnya dia simpan. Dan itu menjadi benalu di dalam dirinya. Maka ketika beliau bisa menuliskan itu, saya amat sangat yakin dia menemukan kelegaan yang luar biasa setelah 1 buku ini terbit. Langsung dia nulis buku kedua tentang Una. Gitu. Itulah luar biasanya orang-orang ketika bisa menulis. Gitu. Nah, saya senang mereka bisa menulis, kemudian saya tempatkan mereka dalam satu komunitas sehingga mereka bisa saling manas-manasin gitu ya. Sehingga saya bisa lihat dari bawah panggung aja mereka saling perang stiker, saling ledek-ledekan, saling panas-panasan gitu. Itu yang mereka lakukan gitu. Saya tidak punya peran terlalu besar, mungkin hanya 1-2% di dalam kesuksesan mereka. Lebih kurang gitu Mas Denny. Oke. Mungkin satu lagi Mas sebelum ini karena ini cukup menarik juga dengan ketika mentoring Mbak Monit ini sebagai mentinya Mas Anang, ada pengalaman-pengalaman berkesan atau ada semacam cerita-cerita tersendiri nggak Mas? Mungkin termasuk menti yang ngeyel gitu atau menti yang gampang menyerahkah atau seperti apa gitu? Dia termasuk menti yang banyak ngomong. Banyak ngomong. Jadi 1 jam itu saya nggak tahu berapa porsinya antara memotivasi, antara ngobrol yang tidak ada ujungnya sama dengan memberikan tipsnya gitu. Tapi saya lega kalau udah menit ke 59, oke lah. Saya bisa nafas, saya bisa minum setelah itu. Gitu. Tapi yang jelas kemampuan seseorang berbicara, bercerita, kemudian live di beberapa kesempatan, kita tinggal menggiring mereka mengubah dari lesan menjadi tulisan gitu ya. Kita berikan trik-triknya bagaimana mengemas itu, bagaimana kita memberikan bumbu-bumbu rahasia, kemudian bagaimana memperkaya tulisan itu, maka semua akan muncul dengan sendirinya dan menjadi tulisan yang bikin mewek kita para pembacanya. Itu Mas ini. Oke, gitu. Terima kasih Mas Anang dan semoga juga banjirnya cepat surut Mas ya. Ya. Itu romantis malam mingguan berdua gitu kan ditemani cahaya yang temaram kan kembali mengingat masa muda. Ya. Ditemani nyamuk Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Anang. Saya kembali ke Mbak Monit lagi ya. Terima kasih Mas Mentor. Ya, makasih. Kalau Mbak. ya
Jadi setelah mendengar cerita dari Mas Anang seperti itu, dari Pak Monit sendiri kira-kira gimana Mbak? Ada apa misalkan kendala atau situasi yang ini nggak sih yang apa ya yang tak terlupakan saat menggali ide proses kreatif ketika penggarapan buku ini? Momennya banyak, Mas. Yeah. Momen berkesannya apa ya? Saya jadi lebih lega, lebih lapang, karena saya tidak menyimpannya sendirian. Saya bisa berbagi. Ternyata berbagi itu menyenangkan gitu loh. Seperti yang Mas Mentor bilang, kalau kita simpan sendiri, ya akan jadi penalu. Tapi kalau kita bisa sharing ke orang lain, paling enggak kita tahu orang lain akan mendapatkan manfaatnya, atau paling enggak kalau memang enggak mengalami, bisa berbagi keceriaan di buku yang saya tulis. Kalau momen yang paling berkesan saat membuat buku itu sih sesi mentoringnya sebenarnya itu ngalor sesi mentoring yang paling berkesan buat saya. Kenapa? Soalnya yaitu 1 jam mentoring dengan Mas Mentor itu apapun saya ceritakan gitu, yang sedihnya, yang nggak pernah saya ceritakan ke siapapun, ya saya ceritakan ke Mas Mentor. Yang mangkel di hati saya, yang saya simpan supaya kalau saya maksudnya nggak menyakiti perasaan orang lain, ya saya ceritanya ke Mas Mentor gitu. Nah, dari situ saya merasa, oh ternyata menulis buku ini membuat saya lega sih, Mas Denny. Sama ini, yang paling berkesan itu saat menulis tengah malam ditemani oleh tim penulis tengah malam. Itu juga momen berkesan buat saya. Kenapa? Saling menyemangati. Jadi kalau kehabisan ide terus tiba-tiba iya ya, kenapa nggak nulis soal ini ya gitu. Padahal tadinya tuh mandek, aduh mau ngetik apa lagi sih ini ya gitu, udah panjang kok kayaknya cuma jadi 1 lembar, nggak asik banget ini nyetornya cuma 1 lembar, malu. Tapi begitu ngintip dulu FB, atau ngintip dulu chat WhatsApp gitu. Nah dari situ pasti bisa keluar ide, oh iya ya kenapa nggak nulis ini ya gitu, atau ini lagi pamer makanan ini, oh iya ya saya punya pengalaman makanan itu dengan Maden gitu, jadinya keluar lagi. Ya untuk ininya, untuk waktu, membagi waktunya memang sengaja milih yang jadi tim tengah malam gitu, atau ada waktu-waktu tersendiri atau mengkhususkan waktu, atau justru ketika ada senggang menulis, ketika ada waktu senggang menulis, seperti apa Mbak? Berhubung bukan gender ya, berhubung Mas Denny adalah seorang pria yang tentunya tidak 24 jam gitu mengasuh bayi anak usia 2 tahun. Jadi pasti ibu-ibu di sini mengerti nih. Kalau siang hari pasti kita tidak bisa sama sekali tuh ya kalaupun ngintip sosial media 5 menit terus udah buyar gitu kan, nggak bisa 100%. Nah kalaupun menulis ya mau nggak mau saya paling 1 kalimat nih biar nggak lupa, saya tulis dulu nih di note HP kira-kira kalimat apa gitu, misalkan Mai aku mau ini, nah itu saya tulis dulu supaya nggak lupa kalau tadi saya mau cerita yang ini gitu. Oh kayak clue-nya itu ya, kayak tangkap clue-nya aja dulu berarti ya, clue-nya aja dulu, yang penting itu dulu gitu, yang saya pegang. Karena kalau nulis langsung saat anak-anak masih beraktivitas, jelas buat saya nggak mungkin, nggak bisa. Tapi kalau saya menulisnya, kenapa saya pilih waktu tengah malam? Karena anak-anak kan udah tidur, dan saya juga udah tidur ngikut jam mereka kan, jam 9, oh ya udah, atau jam 10 saya tidur. Nah jam 1 saya bangun, dan saat itulah kayaknya otak lebih fresh karena udah istirahat dulu barang 2-3 jam, terus kondisi kan sunyi sepi gitu, dan bisa pantau medsos dengan baik gitu kan. sambil nulis, udah nggak ada yang ganggu dengan ini itu gitu.
Oke, jadi ya tetap kalau udah emak-emak yang bilang, saya sih manut aja, setuju berarti. Kalau siang nggak bisa diganggu ya. Memang Kalau siang udah fokus untuk jadwalnya anak-anak anak-anak. gitu, iya. Jadi kalaupun siang dapat ide, paling tangkap dulu clue-nya seperti apa, biar nggak lupa nanti ketika udah waktu ketika menulis, jadi tinggal memanggil lagi ide pengalaman tersebut. Seperti itu kali Mbak ya? Iya. Itu Ya. di chat penuh semua tuh ibu-ibu. Iya, Pasti ibu-ibu makanya pengalamannya sama saya. Tengah makanya saya nggak berani bantah, soalnya ibu-ibu udah turun semua. Ya, bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua, kalau ada yang pengen ikut berinteraksi atau nanya, baik secara langsung, silakan saja raise hand, biar ini ya, saya langsung di mute. Atau kalau mau itu disampaikan di kolom chat juga nggak apa-apa, nanti akan saya bacakan. Jadi kalau ada yang pengen kita mengalir santai aja, kita nggak terlalu formal seperti itu. Oke, baik Mbak Monit, kan berarti Pak Derajat udah angkat tangan duluan. Pak Derajat langsung angkat tangan itu. Oke, sebelum saya lanjut, silakan dulu Pak Derajat. Silakan Mas, lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Enggak, lanjut. Silakan, nggak apa-apa. Oh. Tadi soalnya udah ditawarkan, Mas. Mbak Monit. Ya, hadir Pak Derajat. Iya. Ada satu rekan saya. Dia punya 2 putra yang bungsu, laki-laki, itu juga penderita autisme. Itu pengalaman hidupnya juga luar biasa, mengantar terapi anak dari bayi gitu sampai dia remaja, bagaimana dia anaknya itu hampir tidak naik kelas hanya karena satu pelajaran merah gitu, dan pelajaran itu pelajaran hafalan kalau nggak salah biologi, ya itu karena dia sering kebalik-balik tulis dan sebagainya. Ya ini mungkin karena ini terkait sangat erat sama pengalamannya Mbak Monit, saya tawari dia untuk nulis sebelum Mbak Monit saya kenal. Nah, kendala dia adalah dia meragukan kalau buku ini saya tulis, apa nanti dampaknya terhadap anak saya gitu. Setelah dia besar, remaja, dewasa gitu. Sampai sekarang buku itu nggak pernah jadi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, di posisi Mbak Monit yang serupa dengan teman saya ini, apa yang ada dalam pikiran Mbak Monit? Apakah ada kekhawatiran seperti itu? Satu. Terus kedua, adakah dampak positif dari tulisan Mbak Monit terhadap perkembangan Maden? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Derajat. Ya, silakan langsung Mbak Monit. Ya, terima kasih Mas Derajat. Pertanyaannya itu pernah saya tanyakan ke Mas Mentor juga. Itu namanya takut dihakimi. Dan itu pernah saya ceritakan juga ke Mas Mentor. Saya nggak berani nulis yang ini. Saya takut nanti saya menyalahkan salah satu pihak, atau orang jadi menghakimi anak saya, oh pantesan aja anaknya begitu, gitu. Orang dia kena autis gitu kan. Nah, buat saya, saya narik napas dulu. Itu kayaknya emang agak menyisakan sih kalau bagiannya itu, karena bagaimanapun saya menulisnya itu kan buat melegakan hati ya. Jadi kalau takut dihakimi, ya jujur aja saya takut dihakimi juga, Pak Derajat. Tapi saat itu Mas Mentor menyemangati saya dengan itu perasaan yang wajar. Jadi kenapa harus takut untuk menceritakan kisah kita sendiri gitu. Dan buat saya ya kenapa juga takut gitu kan. Kalaupun temannya Mas Derajat itu tidak berani, bukan tidak berani, sebenarnya berani Mas, cuman mungkin lingkungannya saja yang belum mendukung untuk menyelesaikan buku tersebut. Tadinya juga saya takut gitu, ntar
si A ngomong ini nih, ntar si B ngomong ini nih, atau yang sempat semalam saya sounding belum apa-apa saya udah dihakimi nih gitu, buku ini baru diterima orangnya udah bilang ya kalau ya iya kalau uangnya banyak, kalau uangnya nggak ada buat terapi ini itu gimana gitu. Buat saya ya ini kisah saya yang mengalami, saya yang menjalani. Kalaupun orang lain menganggap itu kan versi kamu, ya justru itu ini kan buku saya, makanya versi saya. Kalau kamu baca buku yang lain ya berarti versi orang lain gitu. Saya menganggapnya gitu. Dan buat saya itu perlu untuk berkumpul dengan orang-orang yang tujuannya sama. Apa? Ya membuat buku. Kalau hanya kepikiran apa katanya orang, itu bukan saya gitu loh Mas Derajat. Saya tipikal yang sudah sejak lama menutup telinga untuk apa ya, orang yang menghakimi saya begini, anak saya begini, itu saya sudah sejak lama menutup telinga. Kalau orang tersebut pernah atau masih sampai sekarang itu mengikuti terapi, pasti sama psikolognya pertama kali yang dikuatkan hatinya itu adalah ayah dan ibunya. Nggak akan mungkin yang diterapi itu anaknya. Pasti yang pertama kali yang diterapi lebih dahulu itu ibu dan ayahnya untuk ikhlas menerima keadaan anaknya. Jadi dari situ saya yakin teman Mas Derajat tidak akan pernah mau dihakimi lagi. Itu sih Mas Derajat. Iya. Satu lagi nih Mbak Monit, dari pertanyaan Mas Derajat tadi ada satu yang pertama mungkin ya yang belum terjawab kayaknya. Apa Mbak Monit nggak khawatir atau takut nanti tanggapannya ketika anaknya sendiri yang membaca tentang buku ini? Oh, saya sebelum nyetor ke Mas Mentor, saya cerita dulu ke Maden. Oh gitu. Saya kan pernah bilang, Den, inget nggak? Kalau dia masa bayi, jelas tentu nggak ingat ya gitu. Jadi saya ceritakan pengantar tidur. Dia sempat nanya, ini bayi siapa yang nggak nafas gitu? Ya itu kamu Maden gitu. Oh dulu aku sempat nggak nafas, dulu aku sempat biru. Jadi satu pengetahuan yang baru buat Maden gitu. Oh aku dulu lahirnya begini ya gitu. Yang dia ingat itu hanya sampai batu putih. Kalau teman-teman yang udah baca ya, batu putih. Nah itu dia baru ingat di momen yang di situ. Berarti sebelum-sebelumnya dia memang masih belum paham gitu. Aku ada di mana, aku siapa gitu. Makanya begitu diceritakan, baru dia oh iya aku ingat dulu aku pernah punya batu putih. Jadi buat saya, gimana perasaan Maden? Dia sangat senang, buktinya dialah yang menulis selamat membaca di buku-buku yang sudah dikirimkan. Oh, jadi kalau dari Mbak Monit sendiri, sebelum kisah itu Mbak Monit tulis dan kasihkan ke mentor, sudah konfirmasi dulu dengan anaknya sendiri justru ya? Ya. Kan di buku itu juga ada ini, Mas Denny, ada point of view dari Maden. Seperti saya di rumah sakit. Nah itu kan saya jadi kayak ngobrol. Kalau orang lain kan mungkin saya bisa tanya jawab ya. Tapi kalau dengan anak, supaya misi rahasia saya menerbitkan buku sebagai hadiah dia tidak terlihat, jadi saya jadikan bentuknya ngobrol. Misalkan kayak mama di rumah sakit, kamu gimana? Oh aku sedih, nggak seru gitu kan. Jadi saya yang saya catat nih, sedih, nggak seru. Terus apalagi Dan? Aku maunya sama mama, oke. Aku maunya sama mama gitu. Aku catat dulu tuh perasaan dia. Nah dari situ baru aku bisa nulis point of view-nya Maden saat mama sakit. Jadi seakan-akan Maden yang menceritakan. Oke, gimana Mas Derajat? Cukup? Satu hal yang terakhir, Mbak Monit, apakah sudah merasakan atau diprediksi akan bisa memprediksi katakanlah dampak dari penulisan buku ini terhadap tanda kutip kesehatan jiwa Maden gitu? Saya yakin itu ada, tapi di sisi mana gitu kalau boleh tahu?
Gimana Mas Derajat, bisa diulang lagi kayaknya kata Mbak Monit? Oh, sorry, jelas nggak suaranya? Ya. Ya. Saya yakin ada dampak positif dari apa yang dikupas oleh Mbak Monit tentang Madden. Itu bagi Madden maksudnya, dampak positifnya. Saya yakin itu ada. Nah, cuma apakah dengan beberapa saat setelah buku ini terbit dan Madden baca itu sudah terlihat itu dampak positifnya, atau Mbak Monit bisa memprediksi di kemudian hari dalam hal apa tulisan ini akan menyehatkan Madden? Dampaknya buat Madden saat menciptakan buku ini ya, sama kedepannya gitu ya, Mas Derajat. Iya. Kalau dampaknya sih Mas, sebelum buku jadi juga saat ya itu seperti yang saya bilang tadi, kalau sebelum buku jadi aja saya udah menceritakannya ke Madden dan dia menerimanya dengan happy. Dan menurut Madden sendiri saat saya membacakan buku itu, dia jadi ingat apa yang samar-samar dulunya dia samar-samar ingat gitu ya. Terus pas saya bacakan cerita itu dia, oh iya benar, waktu itu aku pernah punya ini, oh iya benar gitu. Tapi kalau prediksi ke depannya akan gimana-gimana dengan kesehatan mental Madden, jujur saya juga nggak tahu Mas. Tapi yang saya tahu sekarang, dia senang, dia happy. Bahkan dia menitipkan, kalau mama bikin buku kedua, aku duluan yang tanda tangan ya, bukan mama. Oke. Terima kasih Mbak Monit. Ya, terima kasih Mas Derajat. Terima kasih. Salam buat temennya ya. Tetap. Kalau beliau berkenan akan saya kenalkan nanti. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Tadi saya juga mau menanyakan, tapi karena udah sama, ini dari pertanyaan dari Mas Guntur sama kayaknya ini hampir mirip dengan pertanyaan dari Mbak Yohana juga. Kesulitan apa yang Mbak Monit rasakan atau temukan ketika menulis buku ini? Dari Mbak Yohana juga mungkin hampir mirip suka duka dalam menulis. Kira-kira gimana Mbak Monit? Banyakan sukanya Mas dibandingkan dukanya. Malah nggak ada sebenarnya. Kalau dukanya tuh nggak ada. Lebih banyak sukanya karena saya jadi banyak pengetahuan karena bergabung dengan teman-teman yang sebelumnya atau lebih dulu mengeluarkan buku daripada saya. Dan sukanya itu karena banyak yang menyemangati dan saya nggak menyangka kalau buku yang saya pikir, aduh cetaknya kebanyakan ini ya, ntar ada yang mau gak gitu. Tapi ternyata sambutannya di luar prediksi saya gitu kan. Dari yang saya pesan 160, terus dikasih lebih sama percetakannya 10. Dan itu hanya sampai hari ini tuh hanya bersisa 2. Buat saya itu sampai segini ya gitu. Dukungan teman-teman buat saya. Buat saya itu suatu kesukaan tersendiri. Kenapa juga masih jadi duka? Kalau dukanya itu kalau nggak ada sajen. Soalnya tengah malam itu kan butuh sajen banyak ya. Jadi kalau nggak ada sajen itu buat saya duka banget. Jadi lapar gitu Mas Denny. Kalau orang lapar butuh. Jadi harus nyiapin sajen dulu berarti ya? Iya benar. Harus nyiapin sajen sama yang hangat-hangat. Itu sih sebenarnya dukanya kalau nggak ada sajen. Terus pas mau GoFood, ternyata warungnya udah tutup. Itu kan jadi itu duka banget buat saya sebenarnya. Oke, ini apa? Cetak kemarin pertama berapa banyak, Mbak? 160. 160 ya. Jadi sekarang tinggal sisa 2. 100 dapat bonus dari percetakannya karena percetakannya itu teman papahnya sendiri. Jadi kayak udah sahabat lama. Terus dia yang ya udah aku hadiahin nih 10 gitu. Jadi 170. Saat ini hanya bersisa 2 dan itu saya benar-benar big surprise banget. Terima kasih banyak teman-teman gitu kan buat dukungannya. Saya senang sekali bisa berbagi kisah soal Babang Owner. Saya mau nangis.
Mudah-mudahan cita-citanya sebagai owner terbuka jalannya dengan Amin. ibunya, mamanya menulis buku ini ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi ini hampir mirip juga, ada 2 pertanyaan dari Maharani Putri sama dari Quinsa ya. Jadi berapa lama proses menulis buku ini dan kenapa kepikiran untuk hadiah ulang tahun ini justru buku, kenapa nggak yang lain gitu? Proses termasuk kilat ya kalau halo ya. Yeah. Ya, sudah jelas Mas Denny? Iya. Ya. Jadi proses membuat buku Babang Owner itu termasuk dibilang kilat ya. Kalau Mas Mentor bilang itu cepat banget, total udah sekian bab gitu. Saya juga kaget kenapa bisa cepat ya. Soalnya dari awal itu saya bilang, Mas, saya bisanya ngomong, saya nggak bisa nulis. Kalau ngomong saya lancar deh. Kalau nulis saya tersendat-sendat, Mas. Udah tulis aja gitu kan. Tulis aja dulu yang kira-kira mau diomongin apa, dijadiin tulisan gitu. Oh ya sudah. Kalau waktu menulis Maden itu hampir 2 bulan lah Mas. Saya menulis Babang Owner waktunya itu. Kalau apa tadi 2 ya pertanyaan? 2 bulan itu dari proses menulis sampai terbit atau cuma proses menulis saja? Proses menulis. Menulis kalau ya. Sampai terbit kan ada proses editingnya, ada proses pembuatan cover, layout, itu sampai kemarin bulan Januari baru selesai. Dari bulan? Awalnya bulan? November. Oh, dari November. Ya. Dari November, iya benar. November dari ya? November. 3 bulan. November 2020 sampai selesai cetak itu Februari awal. Kalau selesai semuanya dari layout sampai cover itu di Januari akhir 2021. Januari. Oke. Dan kenapa kepikiran untuk hadiah ulang tahun ini, kenapa kepikiran ngasih buku ke Maden? Karena saya lagi mengalami momen, saya pernah cerita gini ke Maden, ini enggak tempat ini gitu, tempat saat dia terapi sensori. Nah itu dia bilang, enggak, aku lupa gitu. Padahal itu saat dia usia 6 tahun gitu kan, berarti masih feedbacknya tuh masih yang dia usia 10 tahun, paling enggak masih 4 tahun ke belakang, dia udah lupa gitu kan. Atau saya ingetin lagi, dan inget nggak rumah yang di Depok? Yang mana gitu? Dari situ saya, waduh, terus yang dia ingat apa ya gitu? Yang aku ingat cuma main kereta sama mama jalan-jalan, udah cuma keretanya aja. Ya, buat saya lah kenangan mengasuhnya itu berarti nggak mentok sampai 5 tahun ke bawah, berarti dia nggak ingat sama sekali ya. Kok bisa begini dong gitu? Saya harus gimana ya? Nah dari situ ketemu jalannya tuh, dikomporin lah sama Bu Susi, Bu Mimin yang cantik itu gitu kan. Ini loh aku punya 2 buku gitu kan soal anak-anak. Saya bilang aduh saya nggak bisa begini nih, saya mau begitu juga. Gitu. Nah dari situ makin banyak lah kompor-kompor yang menyebar gitu kan di sekeliling saya, yang membuat saya akhirnya benar juga ya, asik juga ya kalau bisa menghadiahkan satu buku yang menceritakan tentang anak, dan dia tahu kalau buku itu ini loh kisah kamu, aku bisa membacanya nanti sampai ke anak cucu. Dan tanggapan dari Maden sendiri justru dia suka dan ini ya, nggak keberatan ketika dia yang dijadikan sebagai tokoh sentral, tokoh utamanya di buku itu. Ya, malah penasaran Mas. Setiap saya nulis, Mama ketik apa sih? Mama ketik apa sih gitu. Jadi kadang-kala kalau saya lagi clue-nya nih, kalau siang gitu kan, biasanya saya kalau deket anak tuh pasti handphone saya taruh dulu gitu. Nah ini kalau dapat clue kan, semenit nih, paling nggak saya ngebut dulu nih jempol sebentar gitu untuk ketik clue apa yang mau saya tulis nanti tengah malam gitu. Nah situ dia, Mama serius banget, Mama ngetik apa sih Ma? Mama ngetik apa sih gitu? Ini kata-kata aku ya, kayaknya pernah deh aku ngomong gini, kata dia. Nah dari situ yang berarti dia exciting ya dengan apa yang saya tulis.
Oke, berarti malah dia cukup penasaran dengan isi ceritanya ya. Ini jawaban tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Seprianti Malah mau yang tanda tangan, menanyakan. Mas. Ini ada dari Mbak Dwi Clarasari juga yang nanya, ngomong-ngomong itu cover bukunya keren Mbak, konsepnya apa sih gitu? Dan bookmark foto skinheadnya Babang Owner juga apik. itu dan kenapa sih kenapa tidak lebih banyak lagi disertakan foto-foto yang Oke. Pertanyaan pertama, cover bukunya keren. Iya, terima kasih. Saya justru mau berterima kasih sama Mas Yuda. Apakah hadir hari ini? Katanya hadir. Jadi dia teman yang membuat foto di cover depan itu hasil buatan Mas Yuda. Semoga malam ini hadir ya Mas Yudanya ya. Dia membuatkan itu sebagai kenang-kenangan. Katanya sih karena suka dengan Maden yang konsisten dengan musik, dengan kereta. Nah, dibuatkanlah foto itu. Foto itu udah di tangan saya sebenarnya bulan, kalau nggak salah itu Agustus September. Bulan September, dan itu saya belum ada kepikiran untuk membuat buku. Nah, saat masuk ke layout setelah naskah selesai, itu saya baru kepikiran, oh iya, cover gimana ya gitu. Terus sama Maden dapat masukan, Mama, itu foto yang belakang background-nya hitam itu loh, yang hitam gitu. Saya bingung yang hitam mana ya, soalnya saya nggak pernah motoin dia background-nya hitam, selalu background-nya tuh kereta, kalau nggak piano. Hitam yang mana gitu. Pas saya ingat-ingat lagi, oh iya, yang ada mukanya ada tulisannya kereta api, musik, pokoknya segala hal yang berbau itulah gitu. Dari situ, oh iya ya, benar juga ya. Tapi kira-kira ini kan covernya hitam, berarti bukunya kalau hitam kesannya kayak buku horor gitu kan, nggak cocok banget kalau menceritakan tentang anak gitu. Oke lah kalau Maden adalah suatu misteri gitu, tapi kalau bukunya warna hitam kan nggak lucu juga gitu. Saya bilang gitu ke Maden, enggak, siapa bilang mau aku warnanya hitam, aku mau bukunya warnanya hijau seperti warna kereta mini yang biasa dia naikin gitu kan. Oh ya udah, dalam proses layout sama membuat cover, di situ pun saya tetap melibatkan Maden karena buat saya ilmu baru yang saya nggak bisa menjabarkan detail karena saya belum pernah terjun gitu kan ke dunia penulisan. Nah, ini kebetulan ada momennya gitu. Saya bisa tarik Maden untuk dapat ilmunya juga. Itu kan prinsip homeschooling kan juga masuk di situ gitu loh. Saya melibatkan dia dan dia jadi banyak tahu. Jadi secara tidak langsung mulai dari cerita sampai ke layout dan penentuan cover semua dia ikut berperan ya. Harus Mas, harus ya? supaya dia punya kegiatan yang saya bisa laporkan ke homeschooling yang kami ikut bergabung di sana gitu, di homeschooling Kaseto. Nah, itu saya kan bisa report sebagai penilaian mereka kalau Maden pernah nih bikin layout dan cover dengan mamahnya gitu kan. Nah, itu jadi penilaian tersendiri kalau di homeschooling. Oh gitu. Jadi ibarat kata pepatah, sekali merangku dayung langsung berapa pulau terlampaui ya. Hobi. Iya, maknya selesai bikin buku, anaknya juga tugas sekolahnya selesai, dapat ilmu. Iya. Pintar juga Mbak Monit ini memanfaatkan anaknya ya. Tapi bukan eksploitasi ya. Iya. Kan saya bilang tadi dalam eksploitasi yang positif. Iya. Dan ketika ada pertanyaan juga karena Maden kan ikut nih menentukan dalam semuanya lewat cerita. Kira-kira bab atau cerita mana yang paling disuka dia? Ada nggak, Mbak? Bab yang paling disuka itu saat saya menceritakan tentang, tentu lagi-lagi soal kereta. Jadi saat menceritakan dia ikut rapat kru kereta mini. Nah, jadi dia yang kok ini
ceritanya dikit banget gitu. Harusnya panjang, berlembar-lembar, harusnya ya kan saya bingung ya, saya maksudnya nggak mengikuti detail dia saat rapat itu seperti apa gitu kan. Saya hanya memandang dari kejauhan, dengarnya juga samar-samar. Ya nggak mungkin saya cerita detail gitu. Tapi paling nggak itu bagian yang paling dia suka, yang paling dia sering, ini kan bukunya ada satu nih, yang paling sering dia baca gitu. Bagian itu. Tapi menurut dia itu terlalu pendek. Jadi mau nggak mau Mbak Monit harus mengeksplor lagi supaya cerita itu bisa ini ya, sesuai keinginan ownernya. Keinginan ownernya. Tapi ini kata Mbak Dwi, kenapa tidak banyak foto dalam buku Babang Owner ya? Karena Maden tidak mengizinkan. Itu dia alasannya kenapa tidak ada banyak foto di buku kenangan. Tadinya justru sampai foto USG pun, sampai foto tespek pun, itu mau saya sertakan di situ. Karena kan kalau menurut Mas Mentor, kalau buku kenangan itu kan harusnya 50-50 antara foto sama narasi gitu. Tapi ini kok anaknya sepertinya tidak mengizinkan foto yang ini boleh nggak, Dan? Nggak mau gitu. Foto yang ini boleh nggak, Dan? Nggak boleh juga. Nah, terus yang mana foto yang itu? Pokoknya nggak boleh. Kalau foto aku nggak boleh. Mama tulis aja gitu ya. Kalau foto covernya oke lah gitu. Tapi kalau foto dia yang beraktivitas apapun, dia nggak mau ada di buku itu. Hanya boleh tulisan Mama. Jadi saya minta izin dulu ke yang punya foto, boleh nggak nih Mama tampilin? Ternyata nggak boleh. Ya apa daya. Ya, tapi setidaknya prinsip seorang owner dia udah megang prinsipnya itu ya. Betul, rahasia. Misteri tetap misteri katanya. Iya. Apa yang boleh menurut owner baru keluar, kalau nggak boleh ya tetap keep gitu kan. Tetap keep. Dan ini juga ada dari Mbak Kristina, bagian hampir sama sih. Saya juga lupa apakah Mbak Monit sempat jelaskan tadi, bagian yang paling sulit atau sempat ngehang atau ngeblok nggak? Ngeblok. Kalau Mbak Kristina, saya jujur aja, aduh ntar dibilang membawakan diri nih. Nggak pernah ngeblok karena saat saya mentok, itu entah kenapa tiba-tiba Maden itu melakukan hal yang memunculkan ide baru. Bukan ide baru ya, memunculkan ide, oh iya ya Maden pernah ngalamin ini dan sekarang begini gitu. Contohnya kayak makan, itu kan dulu itu luar biasa banget makan sambil jalan-jalannya gitu kan. Nah itu ternyata, oh iya ya, Maden dulu ini ya, bisa jadi ide baru nih, aku tulis itu. Gitu. Jadi kalau dibilang ngeblok itu, jujur, bisa tanyakan ke Mas Mentor, saya nggak pernah mengalami geblok. Tapi kalau mewek-mewek, lebih sering dibandingkan ada karena kan nulis ini tuh kayak membuka Tensoplas di hati gitu ya. Iya. Yang tadinya saya keep rapat-rapat, biarkan saja saya yang tahu, tanpa orang lain harus tahu. Itu agak sulit gitu loh Mas Denny. Luka di Tensoplas terus saya harus paksa membuka lagi dalam bentuk tulisan. Itu butuh effort besar supaya saya nggak nangis berkepanjangan gitu kan, karena lukanya dibuka lagi, ditilik-tilik lagi gitu. Tapi ternyata setelah ditilik-tilik lebih bersih aja sih, lukanya lebih lega. Jadi kalau ngalamin geblok enggak, tapi kalau mewek-mewek terus iya. Berarti sekaligus menjawab pertanyaannya dari Stefan Tobil ya. Jadi kalau jenuh hampir sama lah, berarti nggak ada jenuh, nggak ada ininya ya. Tapi, karena itu lingkungan Mas Denny. Saya tambahin satu lagi ya. Lingkungan yang juga mendukung ya. Ya. Baik dari grup sesama penulis dan maupun dari lingkungan di keluarga sendiri juga memberikan dukungan untuk itu berarti ya. Ya, betul sekali. Tim tengah malam suara. Tetap. Tapi seperti yang Mas Anang juga sempat singgung tadi, ketika sesuatu yang menjadi beban, menjadi psikologis kita itu ketika telah dituliskan, apakah benar atau Mbak Monit merasakan sendiri beban itu jadi berkurang atau gimana Mbak?
jelas pasti berkurang, Mas Denny. Saya dimanapun berusaha untuk membuat suasana itu ceria kalau ngumpul ya. Karena kan otomatis saya jadi bisa menutupi apa yang sebenarnya hati saya gitu. Kalau lihat Maden begini, lihat Maden begitu tuh sebenarnya ada rasa aduh kok gini amat ya, aduh kok gitu amat ya gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya selama ini ternyata melesat baik karena saya asuh sendiri gitu kan, tanpa ada tangan kedua, tangan ketiga. Jadi kalau saya bilang sih happy aja sih Mas, lebih happy, lebih seneng, lebih tenang. Jadi benar kalau Mas Mentor bilang menulis itu untuk terapi, ya buat saya itu benar adanya. Jadi memang dengan justru kita membagikan kepada orang-orang lain cerita dan inspirasi tersebut justru mengurangi beban secara psikologis di kita juga, berarti Mbak ya? Iya, betul Mas Denny. Ya, dan ada dari Mbak Saraswati juga nih yang menanyakan bagaimana sih akhirnya Mbak bisa membangun kepercayaan diri bahwa Mbak mampu untuk menceritakan hal yang bahkan sama suami sendiri awalnya Mbak tutup rapat gitu. Ya mungkin kalau secara disingkat, bagaimana sih Mbak bisa berdamai dengan diri Mbak sendiri untuk menerima keadaan yang, ya kalau kita mau jujur sih, siapa sih orang tua yang mau menerima tega dengan kondisi anaknya seperti itu ya, karena saya sendiri pun pernah mengalami ketika mendapat diagnosa Down syndrome dan sebagainya, ya memang perlu cukup waktu untuk kita bisa menerima keadaan tersebut. Kalau Mbak Monit sendiri gimana caranya untuk bisa berdamai dengan diri sendiri seperti itu? Lebih tepatnya saya mungkin dikasih momen sama Tuhan ya, Mas Denny. Pernah satu kali saya terapi dan bertemu dengan satu orang tua yang ternyata anaknya kondisinya gitu, harusnya nggak boleh bilang lebih parah sih, mungkin lebih tepatnya terlalu lama untuk masuk sesi terapi. Jadi orang tuanya udah keburu nggak menerima anaknya seperti itu, jadi untuk terapinya itu terlambat. Nah itu sih momennya, mungkin itu nggak bisa kita bilang parah. Nah dari situ saya bisa lihat, oh ternyata ada kasusnya yang lebih parah dari saya, tapi mereka so far tuh masih yang baik-baik aja, nggak yang menangis peraung-peraung atau meratapi hidup ini, enggak. Tetap happy dengan anaknya, bercengkrama dengan anaknya yang walaupun ibunya ngomong apa, anaknya tuh masih kemana-mana gitu. Nah dari situ saya jadi kayak momen kayak orang bilang tuh ketampar gitu ya, momen yang menampar diri saya yang ibu ini baik-baik aja, kenapa saya mesti meratapi nasib gitu. Karena saya kan melakukan ini kan bukan baru Maden usia 5 tahun atau 6 tahun gitu. Tapi sudah dari kecil pun dia udah ikut baby gym segala macam yang memang merangsang untuk pertumbuhannya gitu sesuai dengan saran medis. Jadi buat saya membangun kepercayaan dirinya yaitu karena saya dapat momen yang membuat saya bersyukur sebanyak-banyaknya karena saya menyadari lebih awal kondisinya Maden dibandingkan ibu tadi gitu. Bukan maksudnya menyalahkan ibu tadi, tidak. Tapi saya mendapatkan hal yang disadarkan lebih dulu sehingga Maden berkembang dengan baik seperti sekarang ini. Iya, karena ya seperti yang Mbak Monit bilang, ya mungkin kita memang nggak bisa menyalahkan karena itu terjadi dengan berbagai faktor. Mungkin juga keterlambatan itu bukan dari orang tuanya, ya mungkin juga dari lingkungan yang tidak mendukung, apakah dari keluarga besar, dari apa kan. Ya. Justru kan ketika anak spesial seperti itu kan bagi kadang-kadang masih ada anggapan yang aneh-aneh lah di lingkungan sekitar seperti itu kan. Ya. Dan
Oh iya, bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan ya di kolom chat atau bisa raise hand. Saya ingatin sekali lagi karena Mbak Monit udah menyiapkan, kalau nggak salah saya tadi infonya 5 door prize ya buat audiens yang hadir pada malam hari ini. Harapannya apa sih Mbak dengan buku yang baru terbit ini untuk kedepannya, seperti apa harapannya? Pengen ya apakah pengen dicetak masuk ke penerbit besar, terpampang di toko-toko buku atau seperti apa? Terlalu ini ya Mas Denny. Saya ngeluarin. Kita punya mimpi sih nggak apa-apa kan? Ya kan itu nanti tergantung permintaan pasar. Kalau harapan dari Mbak Monit sendiri seperti apa? Harapan saya sih untuk jangka pendek lah, Mas Denny. Jangka pendek dulu aja. Jangka pendek saya, paling enggak orang lain tahu kisah saya. Saya bisa berbagi kisah dengan diri saya sendiri aja. Saya jadi lebih ikhlas, jadi lebih lapang dengan menulis bukunya Maden. Apa hal yang mengganjal atau sesuatu yang membuat saya kadang-kadang kalau lagi atau lagi istirahat itu suka kepikiran gitu. Kesel banget sama si ini. Aduh, kesel banget sama si ini. Tapi kalau lihat atau saya baca sendiri, buku saya sendiri itu rasanya wah, ternyata saya sudah melangkah sangat jauh ya dengan Maden. Hasilnya sekarang Maden jauh lebih berkembang. Nah kalau mimpi, ya jelas saya mimpi akan lebih besar. Ya kali-kali dilirik penerbit gitu kan, nanti nama Maden terpampang gitu di toko buku terdekat gitu kan. Terus jadi brand image. Oh iya ya, yang suka kereta itu si ini loh gitu, Babang Owner gitu kan. Terus lama-lama branding dirinya jadi ini deh, besar. Terus syukur-syukur bisa jadi taman bermain impiannya. Gitu sih Mas Denny. Saya punya mimpi nggak muluk-muluk. Berhubung saya ibu rumah tangga, ya udahlah mau ngapain lagi sih gitu. Paling saya di rumah aja ngasuh anak-anak gitu kan. Saya lebih menggiring mimpinya Maden. Pokoknya yang terbaik untuk Maden lah, untuk kehidupan dan masa depan dia. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Iya. Ya, dan saya juga baru membaca sekilas pun saya udah dapat inspirasi untuk nyari tukang cukur yang bisa bikin skinheadnya. Itu sengaja loh Mas dijadiin pembatas buku. Karena foto apapun nggak diizinkan sama Maden. Nah itu kan fotonya kan dia ngadep ke belakang ya, jadi mukanya dia nggak kelihatan. Oke, dia izinkan yang itu gitu. Kalau yang kelihatan mukanya gitu dia nggak mau, aku nggak mau gitu. Oh, iya. Dan seharusnya juga yang punya barbershopnya itu dia juga bayar ini kan, udah dipromosikan secara gratis di bukunya Mbak Monit gitu. Ada yang tahu Mbak Iva. Halo Mbak Iva. Mbak Iva mau nanya apa? Iya, silakan Mbak Iva. Masih di unmute dulu Mbak Iva, di unmute. Halo. Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum juga. Terima kasih Mas Denny ya, Mbak Retno. Ini semuanya. Heboh ya. Aduh. Saya tuh nggak mau nanya apa-apa nih Mas Denny ke Mbak Monit nih. Saya tuh cuma mau ini ya. Saya kaget sebenarnya, keren banget dia. Lama saya nggak ketemu sama dia tuh. Kami tuh satu sekolah awalnya nih anak-anaknya gitu kan. Kebetulan anak saya juga termasuk penyuka kereta, cuman mungkin nggak sefanatik Maden ya. Cukup sering bermain bersama gitu kan. Saya ingat banget momen pertama, nggak tahu Mbak Monit ingat apa lupa ya. Kita waktu itu pernah turun di lahan bawah, itu pertama kali sampai akhirnya saya itu dengan sepenuh hati memahami orang ini. Pada setuju nggak Mbak Monit itu mukanya galak ya? Mbak Monit itu mukanya galak. Saya takut pertama kali ketemu dia, ya. Terus ya, saya tuh pertama kali ketemu dia tuh takut. Terus
Tapi suatu hari saya pernah jalan sama dia turun, waktu itu hari Senin saya ingat gitu kan, dia mau ngecek anaknya di lapangan bawah karena anak-anak itu ada kegiatan upacara gitu. Nah, terus ayolah turun gitu. Nah, pas kami jalan gitu, saya ingat dia cerita bahwa apa ya, saya nanya lupa gitu, pokoknya saya ingat dia cerita bahwa Maden tuh dulu lahirnya seperti ini, Maden tuh begini, Maden tuh begitu. Saya mikir, ya Allah gitu, luar biasa ya nih orang. Sampai akhirnya itu untungnya saya tahu sejak awal saya berteman ya. Jadi saya itu orangnya agak apa ya sebenarnya, ini negatif gitu ya. Saya itu agak kalau ngelihat orang itu kadang-kadang gitu. Nah, karena sama Mbak Monit saya tahu dari awal nih. Jadi saya nggak sempat punya penilaian apa-apa ke dia selain dia galak gitu. Saya kenal terus itu saya seneng banget. Saya tuh seneng banget tuh merasa ini orang mau ya cerita kayak gini padahal saya belum deket loh gitu. Dia cerita pokoknya sejarah Maden lahir ukurannya sekian, terus makanya dia agak begini, inget banget tuh. Saya ya udah gitu, jadi apapun perilaku yang Maden tunjukkan gitu ya udah gitu, ini anak udah luar biasa loh hari ini dia kayak gini gitu. Selalu inget gitu ibunya cerita begini, selalu inget aja gitu. Jadi apapun yang dia lakukan itu terus udah biasa aja gitu, hampir nggak pernah punya penilaian apa-apa gitu. Dan alhamdulillahnya dia cocok nih sama anak saya gitu, cukup cocok nih dua anak laki-laki ini. Coba ya videonya ya yang main aneh-aneh entahlah berkubang di air hujan gitu ya, main pasir gitu. Nah itu sih saya sebagai teman gitu ya, bangga banget sih melihat dia gitu. Mungkin kita apa ya, nggak yang sampai bagaimana gitu kan, kemana-mana. Cuman saya merasa saya beruntung gitu pernah kenal orang ini gitu ya. Pernah kenal bikin nangis. Maden gitu ya, Masya Allah. Pokoknya saya itu senang. Dan ini anak saya nih, itu Tante Monit ya, Umi itu Tante Monit. Iya, Tante Monit lagi cerita, kita dengerin. Makasih Mbak. Terima kasih banyak gitu. Kita semua beruntung bisa kenal dia gitu, dengerin ceritanya. Saya suka ngiri loh, terus terang saya ngiri. Saya sama nih, dia tadi bilang ya, saya nggak bisa nulis. Ya kali lu nggak bisa nulis bisa jadi buku, apa kabar gue? Nggak bisa nulis aja bisa jadi buku seperti itu ya Mbak ya? Nih, ada teman lain nih yang aku kenal nih, yang cukup sering kayaknya deket sama Mbak Monit nih, Mama V ya, yang tadi namanya Mbak Retno dia ganti ya. Alhamdulillah nih kami nggak tahu nih jalurnya gimana ya, bisa ketemu ke sana ke sini tuh nggak tahu lah, seneng aja gitu. Terima kasih loh ya, inspirasinya insya Allah bermanfaat. Semoga nanti saya ketularan suatu saat. Oh ya harus dong Mbak Iva. Siapa tahu nanti terbitan buku begitu. Sis Iva gitu kan. Saya order paling pertama. Go Iva ya. Brandingnya tuh. Setiap keluarga pasti punya cerita Mbak Iva. Betul. Alhamdulillah itu sih Mas Denny. Terima kasih kesempatannya Mbak Monit. Saya nggak nanya apa-apa. Nggak usah nanya sama dia. Saya apresiasi aja. Pengen apresiasi dengan ngomong. Nggak mau nulis. Oke, terima kasih Mbak Iva. Terima kasih, silakan ya. Dan nanti juga Mbak Iva kalau ini jadi juga nulis bukunya dan Insya Allah lagi sama-sama seperti ini kan, kayak reunian jadinya. Oke, terima kasih Mbak Iva. Teman-teman yang lama nggak bersua ini Mas Denny. Iya, jadi karena saya juga dengar cerita Mbak Monit ini sempat seperti sengaja menghilangkan diri dan menghindari dunia sosialnya gitu ya. Boleh cerita sedikit itu Mbak? Itu karena apa? Apakah mohon maaf, apakah karena terkait juga dengan untuk dalam rangka menyembuhkan luka beban psikologis tadi atau apa kan? Karena Mbak Monit sempat cerita saya sempat menghilang dari Facebook, dari media sosial seperti itu. Itu karena apa Mbak? Kalau boleh cerita. Terkaitnya sama pemilihan gubernur sebenarnya Mas. Oh, pemilihan gubernur ya. Bukan nggak ada terlalu ricuh gitu. Buat saya aduh ini terlalu ramai.
saya mengasuh Maden itu kan maksudnya dia butuh energi positif banyak untuk pengembangan dirinya gitu kan. Nah, kalau sesi terapi saya mengantar dia dengan energi negatif, itu otomatis pasti pengaruh banyak gitu buat saya dan buat Maden. Jadi lebih baik saya cut di situ, saya lebih fokus ke yang positif aja, yang negatifnya saya tinggal dulu gitu. Itu sih, Mas Denny. Jadi intinya supaya Mbak tidak terpengaruh dengan energi-energi negatif yang ada di media sosial, khususnya Facebook yang ya cukup crowded lah waktu itu ya. Crowded. Dan ini dari Bu Ari juga yang menanyakan, tidak mudah loh orang bisa jujur dan menyampaikan kondisi yang seperti Mbak Monit alami. Jadi beliau menanyakan dua hal dengan kondisi Maden yang sudah diberikan yang terbaik versi orang tuanya, dari Mbak dan keluarga ada kekhawatiran nggak tentang masa depannya Maden? Kalau ada tuh bagaimana Bu Monit dan suami sebagai orang tua menyikapi hal tersebut? Dari Bu Ari. Bu Ari. Pertanyaannya panjang nih, Bu Ari. Saya agak deg-degan kalau dibaca sama Bu Ari sebenarnya. Ya, selamat malam Bu Ari. Terima kasih pertanyaannya. Jadi dengan kondisi Maden sudah diberikan terbaik versi orang tua. Adakah rasa khawatir ya? Kalau rasa khawatir itu jujur ya pasti semua orang tua pasti akan khawatir dengan keadaan anaknya ya, maupun itu dia normal nggak normal. Kenapa jadi bilang normal nggak normal ya? Padahal saya selalu bilang anak-anak itu normal dengan caranya masing-masing gitu. Iya. Pasti setiap orang tua punya rasa khawatir gitu. Saya pernah bertanya sama Maden. Sedikit Mbak, mungkin bukan masalah normal nggak normal. Sebenarnya kan itu tergantung normal nggak normal itu kan sebenarnya persepsi orang tua sebenarnya, ya, kan. Betul. Apa orang tua pengennya seperti ini kan, seperti itu kan. Ya itu Mas, normal dengan caranya mereka. Dia sendiri ya. Jangan bilang nggak normal. Gitu. Iya betul. Dengan caranya. Kalau rasa khawatir sih ya pasti Mas Denny, Bu Ari, saya sampai saat ini saya masih khawatir gitu ya. Karena sebagian besar persoalan Maden dia masih bergantung banyak, bukan hanya dengan mungkin dengan papahnya itu hanya sekian persen, tapi lebih ke saya gitu. Saya pernah menanyakan, Den, kalau mama nggak ada gimana? Gitu. Saya pernah menanyakan itu gitu. Sebagai bentuk kalau saya nggak ada dia gimana ya gitu. Nah dia menjawabnya dengan berkaca-kaca nangis. Memang mama mau kemana? Mama mau ngapain? Mama itu nanti kalau udah tua terus harus ditinggal sama aku. Kalau mama nggak mau tinggal satu rumah, mama rumahnya harus sebelahan di sebelah gitu. Punya connecting door ya sama aja ya. Dari situ saya tahu dia belum siap saya tinggalkan gitu kan, atau dia belum siap saya lepas 100% gitu. Walaupun saat main kereta mini gitu ya dengan anaknya Mbak Iva, itu ya saya lepas aja gitu di taman mini sendiri gitu tanpa saya dampingi gitu. Dan ternyata dia baik-baik aja dan dia tahu kapan waktunya makan, kapan waktunya minum, apa yang harus dilakukan gitu. Dan dia juga ibaratnya mengantungi uang saku sendiri gitu. Jadi kalau dia mau apa, dia bisa menentukan sendiri nih, mau beli minum apa, mau beli makan apa gitu. Dia bisa jalanin sendiri gitu. Sebenarnya dia udah bisa dilepas. Hanya saja perasaannya mungkin bondingnya masih lebih ke saya gitu. Jadi kalau mau dibilang khawatir, itu dia yang bikin saya khawatir. Dia belum siap secara mandiri atau pribadinya dia belum siap untuk dilepas itu sama saya ya. Itu saya kepikiran kalau saya nggak ada dia gimana. Itu sih. Tapi untuk mengatasi hal-hal tersebut ya pasti Mbak Monit sama keluarga pasti udah kayak menyiapkan langkah-langkah atau membiasakan dia untuk melakukan hal seperti ini pasti udah ada kan berarti ya? Ya sudah ada Mas. Contohnya itu kayak kalau kita jalan kemana itu sebenarnya dia dilepas sendiri kok
Sayanya di mana, dia keliling di Taman Mini sekian ribu hektar itu kan dia sendiri gitu, tanpa saya dampingi sama sekali. Itu dia baik-baik aja. Begitu sorenya udah selesai kereta mininya, ya dia balik lagi ke parkiran sama saya. Saya nggak mantau dia di samping itu enggak, atau ngikutin dia keliling kereta mini sampai mabok itu ya jelas nggak mungkin gitu. Saya bisa mandanginya ya kereta mini lagi gitu. Tapi dia baik-baik aja sebenarnya. Tapi secara mental mungkin dia belum siap gitu. Berpisah dengan saya, maksudnya dalam arti kata saya nggak perlu mendampingi 100% gitu kan, ternyata dia belum siap. Masakan aja masih harus masakan mama dong. Apa bedanya telur dadar si A sama telur dadar si B gitu. Kan sama-sama telur dadar yang bumbunya cuma garam dan blue band gitu ya. Tapi buat dia itu bukan buatan mama gitu. Itu aja masih tetap protes gitu kalau bukan buatan mama. Itu gimana coba Mas? Saya yang masuk rumah sakit aja kepikiran gitu ya, kadang-kadang waktu lahiran Una tuh, aduh, Maden ntar makan gimana ya gitu. Saya coba telepon, mama, ini bukan masakan mama, udah nangis duluan. Dari situ saya aduh, ini saya masih satu kota yang cuma beda, maksudnya beda saya di rumah sakit, dia di rumah aja, itu aja dia udah curhat panjang kali lebar hanya soal makan gitu, belum yang lain-lainnya gitu. Ya itu, kalau menurut saya dia udah bisa dilepas, dianya merasa belum mau dilepas. Kalau khawatirnya di situ, ini gimana? Tapi ya mungkin menyikapi hal tersebut ya paling ya sebagai orang tua Mbak Monit dan suami mungkin ya lebih melakukan hal yang terbaik seperti apa ya, mungkin seiring berjalannya waktu nanti mudah-mudahan hal-hal tersebut yang ditakutkan itu bisa teratasi, paling seperti itu kali Mbak ya. By proses aja sih. Iya, by proses aja. Dan ya mungkin dari suami ketika Mbak menulis buku ini seperti apa Mbak? Mungkin dari awal dengan kondisi anak yang istimewa seperti itu ya boleh dibilang mungkin suami udah bisa menerima. Tapi ketika akan diekspos banyak orang yang lebih tahu lagi melalui buku seperti ini, apakah tanggapan suami seperti apa? Suami saya orangnya nyantai banget Mas. Jadi kalau dia dia cuma protesnya saat saya harus ngetik tengah malam gitu. Kadang dia yang tidur gitu, bolak-balik tidur. Jadi nyolek-nyolekin. Dia berkurang berarti. Waktu sama dia berkurang. Itu sih Mas, lebih tepatnya mendukung banget, bahkan buktinya dia mengkontak teman lamanya dia untuk cetakin dong buku istri gue gitu. Jangan mahal-mahal ya gitu. Tapi hasilnya harus yang bagus gitu kan. Ya kalau sama teman lama kan ngomongnya udah suka-sukanya aja gitu. Nah itu buat saya belum kepikiran mau nyetak, suami saya udah ngubungin temennya gitu. Itu satu dukungan gitu buat saya, dukungan besar gitu. Kalau dukungan sebelumnya yaitu dengan berbaik hati kadang-kadang nge-GoFoodin sajen buat saya gitu kan, martabak, bikinin teh anget. Itu dukungan yang kadang saya terharu gitu. Nyuruh saya tidur tapi saya dikasih sajen, itu maksudnya gimana ya? Jadi bimbang ya, ini memang basa-basi nyuruhnya atau gimana gitu ya. Jadi dukungan besar itu otomatis dari keluarga Mas. Maden, Una juga kan sama papahnya. Kalau nggak mungkin buku ini jadi. Oke, jadi dukungan dari keluarga juga sesuatu yang cukup memberikan dorongan dan motivasi besar dalam Mbak Monit menyelesaikan buku yang berjudul Babang Owner ini ya. Ya. Kalau untuk buku kedua, kapan ininya? Kalau boleh kita dikasih bocorannya tentang apakah dan kira-kira kapan untuk launchingnya lagi? Ini Mas, seperti yang saya bilang ke beberapa orang yang sudah menerima buku itu kan, mereka bilang, Mbak, ini kisahnya terlalu sedikit. Protesnya kisahnya selalu sedikit. Padahal menurut saya itu udah banyak ya. Ya emang sih nggak banyak banget. Mungkin kisahnya masih lebih banyak dari itu persentasenya. Saya langsung kepikiran, oke,
saya akan bikin yang full versionnya deh gitu. Nanti ya sedang proses, kali-kali gitu bisa muncul di penerbit gitu kan. Mudah-mudahan gitu ya, Mas Denny. Ya, amin. Paling gitu sih, Mas. Yaitu saya sedang mengusahakan untuk full versionnya sesuai permintaan yang sudah membaca bukunya. Full version maksudnya seperti apa nih? Boleh dijelasin? Ada beberapa kisah yang lebih detail dimasukkan ke buku Babang Owner. Dimulai dari bukannya tadi ada tentang Una juga? Kalau tentang Una itu lain lagi bukunya, hanya khusus Una aja. Berarti udah buku yang ketiga berarti ya? Kalau buku Una kan ini khusus keluarga besar aja. Saya belum diizinkan untuk publikasi sama Pak suami ya, karena entah kenapa papa dan anak ini kompakan kalau soal foto itu nggak boleh dipublish ya, padahal mereka kalau lihat IG saya juga kan saya publish gitu. Tetap aja protes, harusnya jangan foto ini, harusnya jangan foto itu buat koleksi pribadi. Ya buat saya ya, saya yang moto suka-suka saya dong gitu. Tapi ternyata nggak bisa kalau modelnya tidak mengizinkan gitu kan. Nah dari buku Una, karena 80% itu isinya foto, sama Pak suami, udah ini buat keluarga besar aja ya, saya nggak mau ini dipublish. Oh ya sudah gitu, oke. Maksudnya buku tentang Una itu tidak akan dipublish untuk umum berarti? Ya. Untuk yakin Mbak? Untuk keluarga besar. Yakin. Kayaknya yang mau pesan udah banyak ini gitu kan sayang duitnya loh, ada duitnya loh, lumayan loh. Mas, kalau mikirin duitnya mah ya udahlah lewat aja gitu. Saya belum punya nama seperti Mas Mentor gitu kan, yang bisa sekian gitu. Lah kalau saya Mas siapa gitu. Yang penting udah dibaca sama teman-teman aja, itu udah suatu kebanggaan. Ditunggu full versionnya. Oh, full versionnya ya. Jadi boleh trik bisnisnya sih boleh. Kalau hampir mirip-mirip dengan Mas Derajat tadi, bisa membundling satu buku. Kalau nggak baca buku kedua, kayaknya belum lengkap baca buku ke satu. Kan Mas Derajat seperti itu tadi. Ini kalau Mbak Monit keluarin kayak apa ya? Kayak buku dengan versi cuman sekilas saja dulu. Nanti nih ada nih versi lengkapnya, ada lagi nih. Boleh, trik bisnisnya boleh ditiru juga kayaknya. Ini bukan trik bisnis. Bukan trik bisnis sih. Sebenarnya ini lebih ke arah ini loh. Saya membuat kisah ini seminim mungkin. Saya mau lihat dulu gitu loh, dari pihak pembaca ada tanggapan apa gitu. Kurangnya di mana? Itu saya pelajarin gitu. Jadi masukan dari teman-teman yang sudah membaca itu sangat penting buat saya. Oh, berarti kurangnya di sini ya, gitu. Kalau cuma dari katanya Mas Mentor, pembacanya maunya ini ya, itu kan dari Mas Mentor aja. Saya nggak dapat view dari teman-teman yang lain. Oh, berarti kalau harusnya jawabnya tadi dengan kata-kata bijaknya, ini bukan kemauan saya loh Mas, tapi permintaan pasar, gitu kan? Mas bisa aja. Dengan dan saya lihat juga Mbak kan cukup aktif nih di media sosial ya. Itu dengan apalagi sekarang dengan sudah promo buku, mungkin ya sedikit banyaknya follower atau fansnya bertambah. Nih kayak kita nanya kayak artis-artis gitu, ada hater nggak Mbak? Pernah ketemu hater nggak? Gitu? Aduh, alhamdulillah enggak Mas, nggak pernah. Nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Haters ya kayaknya ya. Atau saya nggak merasa, atau saya nggak lihat gitu ya. Tapi nggak pernah sih. Ya, karena mungkin Mbak Monit bisa juga, karena Mbak Monit menganggap ya hidup ini having fun aja mungkin ya. Jadi orang mau ngomong aja apapun ya berarti terserah mereka gitu ya. Tapi banyak kan DM yang masuk juga Mas. Lebih banyak yang seneng banget, seru banget gitu. Atau yang amin gitu kan, kalau saya lagi upload yang kira-kira minta doa atau apa, lebih banyak yang mendukung gitu. Mungkin karena saya juga membagikan hal yang positif. Positif, ya. Juga positif. Jadi
ya itu juga bisa jadi poin mungkin yang kita anggap selama ini ya apa sih biasa saja kejadian kita, nggak terlalu penting, nggak itu, tapi ketika kita bagikan ke orang lain justru orang merasa tergugah dan menganggap itu sebuah motivasi dan inspirasi juga buat mereka. Mungkin itu bisa jadi salah satu poin juga, Mbak ya. Oke Mbak, nggak terasa nih udah hampir berapa ya, 90 menit ya, dari jam 19 sudah 20.30 sekarang. Dan saya juga udah apa ya, nyari minum, udah kering juga nih ngobrol dari tadi, nggak bisa pesan kopi atau apa juga gitu kan. Pesan air putih. Dan dari Bapak Ibu teman-teman juga nggak ada lagi pertanyaan yang ini. Jadi terima kasih Mbak Monit untuk sharingnya, inspirasinya yang sudah memberikan semacam motivasi dan penguat juga bagi kita, khususnya para orang tua yang mempunyai anak-anak yang diamanahi dan dititipkan anak-anak yang spesial. Dan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Mbak Monit, silakan. Closing statement dari saya adalah tunggu dulu, ada yang nanya tuh. Babang owner mana nih? Bisa dimunculin nggak? Bang. Sini dong. Nih. Tuh. Iya, halo. Babang. Hai Maden. Halo Maden. Halo Maden. Halo Hai Maden. Halo. Ya, inilah artisnya yang kalau Bapak Ibu teman-teman pesan buku, tanda tangan dia lah yang ada di buku tersebut. Ikam, halo. Halo Maden. Sudah dapat bukunya. Siapa yang tanda tangan kemarin? Aku. Weh, hebat. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jelas nih tulisannya belum dibuka. nih. Tulisannya Punya Maden Ikam nih. yang buku dari belum dibuka tuh. Ya mungkin silakan Mbak sembari kasih. ini Mbak Monit kalau ada closing statementnya sembari berhubung ada Maden juga di situ di sampingnya. Maden bener? Atau Maden yang mau menyapa Maden dulu atau mau bilang apa? Karena banyaknya mata yang melihat, mohon maaf. Ya, saya cuma mau bilang terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman. Saya sungguh benar-benar nggak menyangka kalau apresiasi dan sambutannya bisa seperti ini gitu untuk buku pertama saya yang sebenarnya sampai sekarang pun saya masih bilang ini biasa aja, tapi kenapa bisa diterima baik oleh teman-teman gitu. Saya sungguh sangat terharu karena lewat buku ini juga saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang lama banget gitu, nggak pernah berjumpa ya karena situasi dan kondisi juga, tapi dari penulisan buku ini saya banyak belajar kalau segala sesuatu itu kalau kita syukuri pasti jadinya akan di luar ekspektasi. Itu Mas Denny. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua dukungannya. Oke, terima kasih Mbak Monit. Dan sembari saya menyampaikan mungkin conclusion atau kesimpulan atau beberapa poin yang penting, Mbak Monit silakan pilih dari para penanya tadi 5 orang yang akan mendapat, atau ada kuis atau apa seperti yang dibilang kemarin. Jadi kuis, alhamdulillah. Wis, Ya. serem gitu ya petirnya. ketika langsung saya sebut kuis gitu ada soundnya di belakang seperti itu ya. Serem banget. Aduh. Kuis aja, tapi nggak semuanya udah baca buku. Beberapa ada yang udah enggak ya. Saya lebih seneng kuis aja deh ya. Siapa yang setuju kuis? Semuanya setuju ya.
kuis aja. Jadi 5-5-nya kuis nih. Jangan dong. Oh, jangan. Jadi 3 tadi dari akan 3 dipilih 3 pertanyaan terbaik. Habis itu yang 2 lagi dari pemenang kuis nanti. Iya, betul. Ya. Saya sampai belum lihat ini pertanyaannya apa aja ya. Tapi yang jawabnya bikin saya deg-degan itu sebenarnya Bu Ari loh. Ditanya Bu Guru tuh rasanya gimana gitu, kayak berdiri di depan papan tulis suruh 1 tambah 1 tuh nggak bisa. Jadi mau kuis dulu atau pemilihan pertanyaan terbaik dulu? Silakan kuis dulu. Mungkin untuk pertanyaan terbaik Mbak Monit bisa sambil mikir-mikir siapa dari sebanyak pertanyaan itu tadi kan. Kuisnya yang pertama. Jadi harus yang angkat tangan duluan ya. Nanti kan kelihatan ting-ting gitu. Oh, tombol resen ya? Ya. Tombol. Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman semua mouse-nya langsung di tombol raise hand. Pertanyaannya gampang banget. Apa yang paling disukai Maden? Mbak Yurika. Mbak Yurika nih paling cepat. Kembaran, cepet banget biasa. sih ya. Kalau urusan tangan cepet banget. Aku adalah seekor kembaran yang bangga loh. Kembaran cepet banget, langsung bet gitu. Apaan itu? Apaan, Juri? Barbar. Aku tahu yang paling disukai Maden adalah kereta api. Jadi ini sebenarnya kuis dengan kecepatan tangan ya, bukan soal pertanyaan ya. Iya. Karena aku pernah disuruh cari buku kereta api sama Maden, sama mamanya sih lebih tepat. Sama mamanya Maden ya. Jadi gimana Mbak Monit? Betul? Betul banget, pasti semua tahu. Kalau nggak tahu mah kembaran kebangetan. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua, ini lebih susah. Jadi, tadi kalau mendengarkan kata Mas Mentor, saya termasuk menti yang bagaimana intinya? Quinsa. Yang banyak bicara bukan? Ya, Umi mau jawab itu. Betul banget. Yang banyak bicara. Sebagian besar kuota ketika mentoringnya justru lebih banyak Mbak Monitnya yang berbicara daripada mentornya ya. Iya, sebenarnya kasihan Mas mentornya, jadi aduh saya bingung mau ini apa ya, ilmunya kan udah keluar semua. Udah ditulis aja yang tadi diketik di atas gitu, dijadiin tulisan. Oke, itu udah dapat untuk 2 yang pemenang kuis. Jadi silakan Mbak Monit pilih 3 lagi untuk yang penanya. Tadi mulai dari yang bertanya itu ada Pak Mas Derajat, Pak Guntur, Bu Yohana, Bu Maharani, ada Mbak Dwi Kalasari, Seprianti, Kristina, Saraswati, dan Bu Ari ya. Diserahkan ke Mbak Monit untuk memilih 3 penanya terbaik. Jadi sembari Mbak Monit memilih 3 orang penanya terbaiknya, ada berapa poin juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang bisa kita kita tarik jadi inspirasi buat kita. Bagaimana dari cerita Mbak Monit tadi yang menurut kita itu cerita merupakan hal yang biasa, dan siapa sih yang bakal baca buku yang saya tulis ini, banyak perasaan-perasaan seperti itu, tetapi justru ketika setelah dibaca oleh orang lain, cerita tersebut sudah kita kisahkan dan justru bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau saya sih menyebutnya, jangan ragu untuk menulis buku, karena buku itu akan menemukan pembacanya sendiri. Dan juga tentang sesuatu yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita,
berupa anak atau apa, mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan dan mereka memiliki normal dengan caranya sendiri. Jadi ketika itu yang terjadi, ya bukan justru mereka yang harus kita terapi atau apa, tapi justru kita sebagai orang tua yang harus menjalani terapi dulu untuk bisa berdamai dengan diri kita dan menerima keadaan tersebut. Itu mungkin 2 poin menurut saya yang cukup yang cukup bisa menjadi inspirasi bagi kita di malam hari ini. Baik, terima kasih bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oh ya, masih ada satu lagi ya. Ini setelah Mbak Monit nanti memilih 3 orang penanya terbaik, sekalian juga tolong diinfokan ketika ada Bapak Ibu dan teman-teman ini yang tertarik untuk pesan bukunya, gimana nih caranya? Hampir saja terlewatkan tadi. Kalau sekarang sebenarnya kalau mau cetak lagi itu agak-agak gimana gitu ya. Yang kemarin itu sungguh pengalaman yang mendebarkan buat saya. Karena yang percetakan pertama hasilnya udah sesuai yang sekarang. Tapi pas saya cek ulang, baca dari awal sampai akhir, ada satu halaman yang hilang gitu kan. Di tenggat waktu yang mepet banget, sudah saya harusnya kirim ke orang-orang yang memesan sebelumnya, jauh sebelum launching ini ada gitu. Nah dari situ perdebatan kecil sebenarnya sempat terjadi gitu kan. Di kala Maden udah nulis ucapan terima kasihnya itu sebenarnya di semua buku tadinya, bukan hanya di pembatas bukunya gitu, tapi di semua buku itu di halaman itu ada tulisan tangan Maden yang kata-katanya tuh yang khas dia, yang bukan cuma selamat membaca, tapi ada beberapa kata yang dia tulis sendiri di semua buku yang ada sebenarnya. Jadi sempat berdebatnya tuh aku nggak mau nulis banyak-banyak lagi gitu kan. Ininya ya cuma hanya ada di pembatas buku. Nah kalau mau pesan lagi itu saya sempat bilang sama papanya, ini kalau ada yang PO lagi gimana ya? Nggak apa-apa, cetak lagi aja gitu. Kalau pesan lagi bisa menghubungi saya di 0812 9022 5265. Berapa Mbak? 0812. Oh, udah ada di kolom chat ya. Ya, jadi untuk ininya harga bukunya sendiri? Itu dia Mas, saya belum tahu kalau percetakan yang baru ya. Kalau yang ini, kalau yang baru ini kan hitungannya karena sekaligus hadiah buat Maden ya. Jadi sama percetakan teman papahnya itu udah kasih best price gitu, separuh dari harga biasanya gitu. Jadi saya belum bisa menentukan harga bukunya. dari mungkin untuk gambaran aja dari yang beberapa yang udah pesan dari yang sebelumnya kemarin itu di harga berapa? Mungkin sama seperti sekarang ya Mas, 100.000 per eksemplar. 100.000 per eksemplar ya. Jadi paling tidak yang mau pesan udah dapat gambaran seperti itu. Paling nanti akan diinfokan lagi ketika pemesanan nanti, karena memang buku ini sendiri kebetulan stoknya juga sudah habis Mbak ya. Jadi paling kalau untuk pesan harus nunggu, harus PO beberapa, ada jeda waktu lah, nanti akan diinformasikan ada jeda waktunya, nanti akan diinformasikan lebih detail dari Mbak Monitnya sendiri, dengan silakan untuk menghubungi nomor yang ada di kolom chat tersebut. Dan untuk gimana Mbak, udah ini untuk yang 3 penanya terbaik? Ya, 3 pertanyaan terbaik. Pertama, itu yang karena saya jadi mengungkapkan di balik cover pembuatan buku yang saya sangat berterima kasih sama Mas Kartika Yuda. Beliaulah yang membuat foto Maden jadi se-epic dan sebagus itu gitu, yang buat saya terkesima gitu kan. Saya berikan kepada Mama Dwi.
Clarasati. Oke, Mbak Dwi Clarasati. 2 lagi? 1 lagi. 1 atau 2? 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi. Maksudnya 2 lagi kan? Ini pertanyaan yang membuat saya timbul rasa terima kasih saya karena dukungan suami. Tentunya buku ini nggak akan terbit ya. Lebih ke suami sih, karena anak-anak itu kan kadang-kadang tengah malam ada aja bangunnya, yang satu pipis, yang satu mau nenen gitu. Tapi dengan bantuan suami, segalanya bisa ke-handle saat saya sedang menulis. Jadi saya memberikannya kepada Mama Agnes Kusuma. Ke siapa? Maaf, Mbak. Mama Agnes Kusuma. Oh, Agnes Kusuma. Oke, 1 lagi. 1 lagi. Harusnya yang buat bikin saya deg-degan ini. Yang bikin saya deg-degan kalau ditanya itu ya sebenarnya Bu Ari ya. Tunggu sebentar. Saya pilih. Banyak juga ini ya. Saya sampai gak baca. Dan udah disinggung juga sama Mas Anang, mentor di Akademi Penulis. Tadi ya kita tunggu untuk launching bukunya Bu Agnes Kusuma. Mudah-mudahan bisa launching dalam waktu secepatnya. Halo Ibu. Ya. Halo. Ya, Mama. Ya, yang ketiga, Mas. Ketiga itu mungkin sharing saya soal kesulitan yang saya alami selama menulis buku itu ya benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi pertanyaan yang mengarah ke sana itu kepada Mas Guntur. Oke. Dan boleh dibocorin ini door prize-nya isinya buku ya? Buku bukan buku. Apa Tas handmade. Oh, tas handmade. Ya. Tas handmade, tapi bukan tas buat ini ya. Saya nggak kebayang aja Mas Guntur dapatnya seperti ini nanti. Bukan ya? Kan bisa buat ini, Bude. Oh iya. Oh. Oke, siap. Jadi sharing dong dengan istri. Cie. Baik, terima kasih kepada Mbak Monit dan mungkin dari Mas Anang masih bersama kita kah, Mas Anang di malam ini? Ya silakan Mas. Ya kesempatan untuk Mas Anang saya berikan sebagai mentor Akademi Penulis untuk closing acara kita ini. Contohnya ada di Bu Iva. Oh, oke. Ada di Bu Iva. Jadi seperti itu ya. Ini apa nih pakai sih? Oke, jadi itu nanti tas yang untuk door prize-nya ya, untuk 5 orang, 2 dari kuis dan 3 dari penanya terbaik. Oke, silakan Mas Anang untuk closing-nya dari Akademi Penulis untuk acara kita malam ini. Ya, saya mengucapkan syukur karena Mbak Monita udah bisa pecah telur ya, satu telur udah pecah. Saya yakin bahwa ini seperti teman-teman yang lain akan menjadi sesuatu yang bikin nagih, akan ketagihan, adiktif. Buku kedua lahir, buku ketiga lahir, entah mau dipublikasikan atau hanya dibaca bareng Pak Suami, itu terserah. Tapi saya yakin bahwa ketika kita bisa berbagi, maka dorongan untuk terus berbagi akan terus muncul dalam diri kita masing-masing. Saya yakin bahwa ini juga menginspirasi 50-an teman yang kumpul bareng di tempat ini. Ya, saya yakin
setelah ini pasti ada 1, 2, 3, 4, 10, 20 orang akan bikin buku dan akan tanya ke Mbak Monita secara japri bagaimana bisa bikin bukunya. Ya, selamat buat semuanya, selamat juga buat Mbak Monita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anang. Jadi terima kasih juga buat Mbak Monita atas sharing tentang proses kreatif dan tentang inspirasi kehidupan yang lainnya pada kita di malam hari ini. Juga buat Bapak Ibu teman-teman telah meluangkan waktunya bergabung bersilaturahmi bersama kita walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan makna dari acara kita pada malam hari ini. Dan mungkin nantikan acara-acara selanjutnya, sharing-sharing kita nantikan launching buku berikutnya dari member Akademi Penulis yang lebih inspiratif dan menggugah buat kita semua. Sebelum berakhir, mohon untuk kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau memungkinkan untuk mengaktifkan videonya, kita akan ambil untuk foto bersama. Nggak bisa ya. Buat dokumentasi kita. Ini, Mama. Kalau memungkinkan untuk mengaktifkan videonya, dan bagi yang memegang bukunya juga boleh kalau mau ditampilkan. Ayo, Maden ikut. Halo. Reunian. Sini. Oke, siap ya. Kita pegang ini aja. 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar. Kan udah ganti. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Moni, Mas Anang, dan ada Mas Derajat juga. Dan mohon maaf kalau sekiranya ada salah-salah kata dan tidak pada tempatnya dari saya sebagai host dan moderator pada malam hari ini. Dan selamat malam buat kita semua. Thank you, Mami. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mentor. Amin, Kak. Ya. Sukses terus ya, ditunggu buku Mama, selanjutnya. terima kasih. Baik, Maden. Maden, terima kasih bukunya. Monita. Terima kasih, Bye-bye, Monita. Maden. Thank you. Mama, Terima kasih. Aden, Venus mana? Mbak Betty, terima kasih. Kita udah baca bukunya. Terima kasih ya. Luar biasa. Dulu ya, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih semuanya. Mbak Retno. Terima kasih. Oh, ini jadi reuni nih. Kayak grup reuni keluarga gitu ya. Jangan panas-manasin kita ya. Kita jadi bikin buku juga. Venus juga mau bikin buku. Buku ya. Dah, terima kasih. Oke. Terima kasih, Mama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih, Mama Kusuma. Terima kasih juga. Mbak Betty, I love you. Terima kasih Terima Mas kasih Edi. ya. Mbak Ika. Halo, Miss Ika, Deng. I love you, Miss Ika. Terima kasih. I love you. Keren. Mas Anang, Mas Susi. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Miss Ika. Mas Denny, makasih. Yuk, sama-sama Mbak. Terima kasih juga. Sehat ya. Oke. Bye. Sampai jumpa semuanya. Oke, Mas Anang, Mbak Susi, Mbak Moni, semua. izin pamit ya. Ya. Terima kasih, Mas Denny. Malam ini makasih ya. Terima kasih. Dadah, Maden. Dah, terima kasih. Mas Anang, terima kasih. Oke. Terima kasih. Dadah. Dadah. Oke, makasih Mas Eni. Ya, sama-sama Mas. Alhamdulillah lancar. Sangat membantu. Siap.